Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alima Syafika, tamu G701-18044 dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cacing jika dimasukkan dalam kombantrin, dan saya akan menjelaskan bagaimana jika cacing paralisis plastik, flasid, atau mati. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cacing dimasukkan dalam kombantrin. Nah, di sini saya hanya mengilustrasikan saja. Ini cacingnya, ini kombantrin. Ini saya tuang. Ini cacingnya saya masukkan dalam wadah yang telah berisi kombantrin. Nah, di sini kita akan melihat cacing paralisis plastik, flasid, dan mati. Nah, kalau untuk cacing paralisis plastik, ketika otot-otot mengalami kelumpuhan menjadi kaku atau kejang dan bisa muncul gerakan-gerakan yang tidak terkendali. Jadi nanti cacingnya ini akan kejang-kejang, itu mengalami paralisis plastik. Nah, untuk paralisis flasid itu ketika otot-otot melemah tanpa kejang. Jadi nanti dia akan otot-ototnya ini akan melemah tapi tidak mengalami kejang-kejang. Nah, kalau sudah pada sampai kematian, dia tidak akan bergerak sama sekali. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana bisa cacing masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, awal mulanya itu dia masuk, dia terkontaminasi oleh makanan yang kita makan, seperti misalnya daging yang kurang matang. Nah, saat daging yang terkontaminasi masuk ke dalam tubuh, cacing ini langsung menempel pada dinding usus halus dengan kuat. Lalu cacing akan bertumbuh dan berkembang biak dengan cara menyerap nutrisi dari makanan yang kita konsumsi. Nah, begitulah cara dari cacing masuk ke dalam tubuh kita. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang obat-obat yang digunakan pada anthelmintic. Nah, obat-obat yang digunakan pada anthelmintic ini ada 3 jenis obat. Yang pertama ada pirantil pamoat, mebendazole, sama piperazine citrat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dosis, farmakokinetik, dan mekanisme kerjanya. Yang pertama itu pirantil pamoat. Nah, dosisnya itu 4 mg per kg sehari dan tidak lebih dari 1 gram per dosis dewasa. Nah, untuk farmakokinetiknya ada absorpsi sedikit, metabolisme sebagian pada hati, puncak plasma 1-3 jam, ekskresinya melalui feses 50%, urin 7%. Untuk mekanisme kerjanya pirantil pamoat ini bekerja sebagai agonis asetilkolin tipe ganglionik nikotinik. Dapat merangsang ganglia secara kuat, diikuti pengaktifan nikotinik, menghasilkan kontraksi otot sehingga menyebabkan paralisis plastik pada cacing. Nah, yang kedua itu ada mebendazole. Dosisnya itu sekali 100 mg sebagai single dose. Untuk farmakokinetiknya absorpsi 2-10%, distribusi ke dalam serum cairan kista hati. Konsentrasi tertinggi ditemukan di hati. Lalu metabolisme terdapat banyak di hati. Ekskresi feses urin 22%. Mekanisme kerjanya menghambat pertumbuhan mikrotubulus cacing pada cacing usus dewasa yang banyak terdapat di usus. Nah, yang terakhir ini ada piperazine citrat. Dosisnya itu dewasa PO askariasis asam hidrat
4,5 gram sebagai dosis tunggal, diulangi sekali sehari 14 hari. Nah, untuk farmakokinetiknya itu yang pertama ada absorpsi, mudah diserap, distribusikan ke dalam hati, ekskresi melalui urin sebagai metabolit. Mekanisme kerjanya, piperazin efektif melawan cacing gelang, nematoda usus, cacing kremi, dan cacing tambang. Ini menghasilkan blok neuromuskular yang mengakibatkan kelumpuhan otot cacing yang akibatnya copot dan dikeluarkan dalam feses. Sekian dari saya, itu saja yang saya dapat jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.